Jujur, padahal dikasih. Ini kata siapa? Aduh, Ustaz, kata FYP. Sanatnya FYP tuh. Sanatnya FYP anak sekarang. Itu biasanya sih sugesti aja sih. Oke. Biasanya sugesti aja sih. Sebenarnya orang kalau emang dia benar niat, yang penting kan syariat agama kan memperbolehkan. Kalau seandainya dia memang di tengah puasa, dia nggak kuat, dia boleh membatalkan puasanya kan? Iya benar. Nggak dosa. Nggak dosa. Ya kan? Selama dia benar dari awal niat. Gitu. Iya. Kalau dari 6:30 dia niat makan, maaf dulu nih. Ya kan? Jatuhnya bukan niat, ngakalin ente. Ya kan? Terus udah buka puasanya nggak makan, ngerokok lagi. Bener. Iya. Tapi aneh pernah. Nih Tat, anak bocah Gen Z kan kalau buka puasa nggak mau yang mainstream. Kayak kita udah nggak terkenal lah dengan bukalah dengan yang manis. Nah anak nih Gen Z nih culture biasanya buka pakai langsung americano. Ngeri ya. Americano tuh. Americano. Ngeri. Makanannya cheesecake. Wih. Ngeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ramadan Culture. Ya lagi. Bersama duo Ustadz Culture, yoi. Yin dan Yang nih. Iya, emang kita ini tipikal Ustadz monokrom. Putih dan hitam. Namanya nih Ustadz Jamaah Culture ya. Iya benar, ketahuan sih dari wajah-wajahnya. Gen Z semua nih ya. Gen Z. Benar Gen Z. Kita doang ini. Millennials. Tapi ada yel-yel mereka Tat. Gimana tuh Coba yel-yel dulu dong. Kami dari Jamaah Qadariyah. Ayo dong ajar kami. Kalau punya ilmu. Boleh. Jadi mereka ini siap menerima ilmu dari siapapun. Oke, mantap. Kan kata Sayyidina Ali, siapa aja yang mengajarkan aku ilmu walaupun satu huruf, aku siap jadi hamba sayanya. Nah, Kata Sayyidina Ali kan. Sayyidina Jadi Ali. saking pentingnya ilmu tuh ya. Benar. Soalnya awalnya mereka ini berilmu pada TikTok. Jujur, padahal dikasih. Ini kata siapa? Aduh, Ustaz, kata FYP. Sanatnya FYP tuh. Sanatnya FYP anak sekarang. Masa Sohi FYP Makanya. bukan Sohi Bukhari. Makanya sebenarnya harus perbanyak pengajian. Jadi kita Benar. tahu sanatnya kan. Betul Ustaz, betul. Jadi makanya aneh ajak ente lah. Kita sharing, berbagi semua. Kali aja teman-temannya ada yang punya ilmu juga. Bener. Kan bisa nyampein gitu kan. Mastiin aja itu FYP bener apa enggak. Iya, gitu kan. Kayak tadi, Mar coba apa kata Ali bin Abi Thalib tuh di TikTok? Tadi yang gua dapat tuh kata Ali bin Abi Thalib, jangan didik anakmu sesuai dengan zaman dulu. Kalau menurut Ustadz tuh bener nggak sih Ustadz kata-kata Ustadz itu? Nah, betul itu. Sayyidina Ali kan kata Nabi SAW itu kan dibilang aku adalah tempatnya ilmu dan Ali adalah pintunya. Oh iya, babul ilmi. Ya kan? Jadi Sayyidina Ali itu memang ilmunya Masya Allah. Jadi saking alimnya Sayyidina Ali, bahkan beliau tuh pernah ngomong, aku lebih tahu jalan-jalan langit daripada jalan-jalan kota Madinah. Iya sih. Dalam Sayyidina Ali, dalam ilmunya. Jangan main-main Sayyidina Ali, benar. Jadi beliau tuh salah satu ilmunya itu memang benar bahwa mendidik zaman tuh nggak harus setiap zaman itu diikuti kepada zamannya sahabat Nabi. Karena pernah tuh ada keturunan Sayyidina Ali namanya Imam Ja'far As-Shadiq. Itu kan Sayyidina Ali punya anak Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya anak Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin punya anak Imam Muhammad Al-Bagir. Imam Muhammad Al-Bagir punya anak Ja'far As-Shadiq, Imam Ja'far As-Shadiq. Ini gurunya Imam Abu Hanifah dia nih. Jadi dibilang ahli fikih. Nah itu pernah, kan beliau tuh kan pakaiannya rapih gitu, ganteng orangnya. Terus bilang, kamu nih cucunya Nabi, kok rapih begitu kan? Iya, kalau istilah anak pang kok gak bawa ukulele lo. Ya gak? Anak pang wangi lo gitu. Mau jimbe doang, jimbe. Iya. Kan anak
turunan Nabi, gimana kok pakaiannya rapi gini segala macem, nggak zuhud gitu kan istilahnya. Terus kata Imam Ja'far As-Shadiq kan kata beliau, nih ketahuilah katanya dulu sahabat-sahabat Nabi itu kadang berpakaiannya itu cuma compang-camping itu karena pada saat itu mereka hidup dalam zaman kesusahan. Iya, benar. Sedangkan ketika mereka sudah Allah Subhanahu wa taala bukakan jalan rezeki, kehidupan yang baik buat mereka pakaian yang rapi. Iya, paham. Iya kan? Bahkan kata kiai saya itu Nabi SAW pernah pakai satu pakaian yang seharga 100 ekor unta. Stone Island kali ya, Stone Island gitu. Kalau satu ekor unta, Mark Spencer minggir dulu. Mark Spencer minggir dulu. Oke. 100 ekor unta itu kalau satu ekor unta 40 juta. Iya udah. Berarti berapa itu? 4M. 4M. 4M-an. Coba siapa orang kaya pakai pakaian 4M harganya? Itu zaman dulu nggak ada tuh ya, Nggak berapa outfit ada. dulu ya. Nah, makanya itu untuk meluruskan paham seperti itu. Jangan kayak ayo dong sahabat Nabi kan hidupnya zuhud, tambalan gitu pakaiannya, ayo kita gini. Enggak. Nah, makanya perlu diluruskan seperti itu. Nah, berarti benar tuh ya. Benar. Berarti FYP-nya benar. Benar. Nah, kadang nih Gen Z harusnya kayak gitu. Jadi ketika menemukan FYP itu harusnya dipastikan dulu ke gurunya Iya, kan. di cross check dulu, benar. Jangan apa-apa diambil gitu kan. Benar, Sat, benar. Nah, pada episode pertama ini buat teman-teman, pertama ini kita membahas tentang mitos dan fakta Ramadan. Mitos dan fakta Ramadan itu kan banyak nih. Contohnya salah satu kayak kalau Ramadan tuh orang yang GERD sama itu tuh bisa sakit, bisa tambah parah. Kayak benar gak itu, Zat? Itu biasanya sih sugesti aja sih. Oke. Biasanya sugesti aja sih. Sebenarnya orang kalau emang dia benar niat, yang penting kan syariat agama kan memperbolehkan. Kalau seandainya dia memang di tengah puasa, dia nggak kuat, dia boleh membatalkan puasanya kan? Iya benar. Nggak dosa. Nggak dosa. Ya kan? Selama dia benar dari awal niat. Gitu. Iya. Kalau dari 6:30 dia niat makan, maaf dulu nih. Ya kan? Jatuhnya bukan niat, ngakalin ente. Ya kan? Terus udah buka puasanya nggak makan, ngerokok lagi. Bener. Tapi aneh pernah jadi tim database di rumah sakit. Oke. Itu anehnya selama 3 tahun itu, setiap bulan Ramadan, angka kematian itu paling kecil di antara bulan-bulan lainnya. Wow. Itu paling aneh. Pernah maksimal ada orang meninggal selama 3 tahun itu di bulan Ramadan itu, di Rutan Salemba itu cuma 1 sampai 2 orang gitu selama 3 tahun. Okay. Bulan-bulan lain tuh sebulan bisa 15, bisa 10. Oke. Coba bayangin, jadi saking berkahnya bulan Ramadan, harusnya kan secara logika banyak mati ketika orang kelaparan. Dong. Harusnya logikanya begitu kan. Benar. Tapi berkahnya malah, bulan suci Ramadan malah justru dikit orang yang meninggal. Makanya perhatiin aja, jarang sholat jenazah kalau pas bulan Ramadan. Iya juga sih, benar. Karena nggak sembarangan juga orang bisa meninggal di bulan Ramadan. Sama ini Dad, mitosnya nih. Setan Dad katanya. Itu kan bisa jadi kalau yang di rutan-rutan itu kan di Ramadan tuh mungkin mereka keinginan untuk saling menyerangnya nggak ada kan? Iya benar. Kan? Berarti kan setan itu sebenarnya di apa sebutannya? Dikurung kan? Kerangkeng, iya. Nah, tapi kenapa banyak nih teman-teman kita yang jadi setan gitu? Kayak upload IG story siang-siang es teh manis gitu. Oh gitu. Jatuhannya dia mah udah berarti dosennya setan tuh ya. Dosen ya? Dosen. Jatuhannya dosen. Kalau setan aja dia nutup diri dari godain manusia, di kerangkeng sama Allah bulan puasa. Dia masih juga begitu, jatuhnya dosen. Dosen ya? Iya benar sih itu. Soalnya banyak tuh kan kalau kayak gitu. Yang kita sengaja nguji iya, benar. upload IG story, makan-makan. Sama sebenarnya nih anak culture nih biasanya lupa kalau upload story makanan tuh sebelum sahur tuh harusnya udah dihilangin gitu. Iya gak sih? Benar, karena bisa kadang-kadang suka sengajain tuh mukbangnya iga bakar siang-siang begini, cemot-celemotan ya Allah. Tapi makruh gak Tat kalau kita iya, puasa? Iya makruh, bisa menggoda orang dong kayak gitu. Kalau orangnya tergoda, kalau bisa ya jangan. Kalau mau nih uploadnya habis maghrib, sahur tutup ya. Diarsip ya kan. Iya, kadang tengah siang kita nonton. Jangan diterusin, kasihan. Ada orang yang imannya nggak kuat loh. Nggak usah deh kayak gitu, ngelihat orang ngerokok aja. Ya kan? Iya sih. Wah, gue sih kalau nontonin orang makan iga bakar gue tahan, es teh gue tahan. Orang ngerokok nih nggak tahan, akhirnya batal puasa. Bisa dapat jariahnya tuh orang tuh. Bisa dosa. Bisa dapat jariahnya. Iya benar sih. Itu
bahaya juga lu pada jangan kayak gitu nih, dengerin. Soleh-soleh bang. Ini insya Allah Soleh-soleh ini pada full Masya semua Allah, ya. Iya benar. Full semua. Full nggak tahun lalu? Full. Masya Allah. Full. Jangan bohong Pi. Bener ya. Masya Allah. Tapi nih kita kembali lagi nih. Nah ini tidur deh Tat. Puasa biasanya kebanyakan tidur. Jamaahnya jujur nih. Kita kan kadang syuting sampai sahur. Tidur tuh. Kalau tidur sampai sebelum buka tuh. Itu gimana tuh Tat? Hitungannya memang makruh aja, nggak membatalkan puasa kan. Cuma kan masalahnya sholat zuhurnya sama asar gimana itu. Iya, itu sih. Itu masalahnya. Kan kalau kata syekh-syekh dari Dubai dan Turki itu, kalau orang puasa nggak sholat kayak pakai baju nggak pakai celana. Ngampleh ya? Iya. Syekh-syekh Qatar begitu tuh ngomongnya tuh. Berarti lebih dulu harusnya sholat kan? Iya, karena orang yang menjaga sholat udah pasti jaga puasa tuh dia tuh. Bener sih. Bener. Soalnya kalau sholat nggak puasa berarti kayak pakai celana nggak pakai baju ya. Bener, kayak begitulah kurang lebihnya. Lo jangan. Nah, kalau kita nggak ngelakuin apa-apa, jadi contoh tidur abis sebelum sahur nih, abis sahur, abis itu zuhur bangun sholat, abis itu tidur lagi, asar bangun sholat, tidur lagi. Ya nggak apa-apa. Itu malah nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Cuma ya kayak kalau kayak begitu jatuhnya cuma makruh aja. Ada baiknya kan apalagi bulan suci Ramadan tuh itu bulan yang seseorang itu harus dekat dengan Al-Quran. Oke. Karena kan semua kitab suci itu kata riwayatnya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu tuh turunnya di bulan suci Ramadan. Ya. Semua kitab suci nggak hanya Al-Quran. Oh, oke. Iya, jadi itu bulan Ramadan itu ada kaitannya dengan kitab suci. Jadi gitu. Saking sucinya bulan itu ya. Jadi makanya paling banyak kalau bisa ditargetin paling minimal 1 kali deh kita khatam deh. Khatam ya. Bagus-bagus bisa 2 kali. Boleh simai gak? Kayak kita style Spotify gitu. Setiap hari. Ya, boleh dong. Contoh style Spotify udah. Kita simai aja mendengar gitu. Jadi sehari bisa 2 kali tuh ya. Bener, Khatam ya. bisa khatam 2 kali tuh. Speaker yang masuk surga sih. Kalau kata Ustadz Betawi. Iya, speaker yang masuk surga tuh. Kira nyala orangnya tidur. Iya. Oh iya benar sih. Kalau bisa kita yang melafalkan. Iya dong. Iya, Itu kapan lagi kita? Soalnya mumpung setan lagi di kerangkeng gitu ya, manfaatin deh. Semua pahala wajib dia kan 70 kali lipat multipelnya. Pas kita lagi banyak ibadah ini yang nanti bikin skor pahala kita tinggi tuh. Iya benar sih. Pas di akhirat. Berarti ya kan? kalau dapat malam Lailatul Qadar tuh skater ya. Oh iya jatuhnya. Iya kan? Benar, Itu lagi. benar. Kali Benar, berapa tuh ya? benar, Iya. benar. Kalau Ya kan kita harus ngikutin bahasa Gen Z nih Tat ya kan. Nih Tat, Tat. benar. Nah, nih Tat, anak bocah Gen Z kan kalau buka puasa nggak mau yang mainstream. Kayak kita udah nggak terkenal lah dengan bukalah dengan yang manis. Nah, anak nih Gen Z nih culture biasanya buka pakai langsung americano. Ngeri ya. Americano tuh. Americano. Ngeri. Makanannya cheesecake. Wih. Ngeri. Iya. Sebenarnya buka puasa baiknya gimana Tat? Sebelum aja natap matahari dia tuh ya. Kayak anak senja ya. Sambil bikin puisi dah tuh. Waduh, americano sama cheesecake tuh ya. Iya. Masya Allah. Ya kalau bisa kan makanya semua yang sunnah Nabi SAW tuh lakukan kan semuanya didukung sama ilmu kedokteran juga. Iya, setuju. Konsisten kayak kenapa harus makan kurma setelah itu karena bisa memenuhi gizi akibat kurang gula di tubuh. Terus air putih itu kenapa harus kayak gitu. Nah itu ada baiknya seminimal-minimalnya kalau bisa kita minimal buka pakai kurma atau air. Itu kalau punya tapi minimal ya air putih dah. Iya, nggak mungkin nggak punya. Iya nggak mungkin nggak putih, punya. bener. Iya kalau nggak kumur-kumur aja di musola. Telan 3 keluar 2 aja. Ya, oh ya, yang penting batalin ya. Iya, yang penting batalin kan kadang-kadang tensin ngeliat gitu kan. Main di kumur aja 3 keluar 2. Tapi kayaknya kalau di Indo jarang lah orang nggak dapet air putih itu buat buka puasa ya. Pasti setiap masjid musola. Pasti ada. Kan karena janji Allah Subhanahu wa taala rezekinya orang beriman dilipat gandakan. Selama bulan puasa. Selama bulan puasa. Jangankan orang muslim, orang non muslim aja dagang takjil di Ben Hill laku mulu. Ben iya. Iya. War takjil tuh ya kita. Laku mulu. Pokoknya apaan aja orang di bulan puasa rezeki orang beriman tuh Allah Subhanahu wa taala udah janji
Pokoknya dilipat gandain dah. Makanya selama bulan puasa tuh campaign banyak ya. Bener. Campaign Banyak apalagi Ustadz kita kan. Allah. Nemu mulu. Ya. Namanya hidup dari situ ya. Iya. Iya, oh itu ternyata memang bulan puasa tuh bukan cuma dari langit doang ya pahalanya keutamanya ya. Di Bener. bumi itu juga banyak. Bener, Kayak bahkan tadi. kan ulama-ulama banyak bilang kalau kita nggak dapat perubahan hidup, nggak dapat ampunan dari Allah di bulan puasa, kita mau berharap bulan apaan lagi? Makanya November susah juga. Heeh. Iya, Ramadan. Iya, hanya bulan Ramadan aja yang udah paling top lah kita start. Rata-rata orang hidupnya berubah tuh rata-rata berkat bulan Ramadan. Iya. Tat, ada pertanyaan culture nih. Apa itu? Kayak kita boleh nggak sih kalau selama Ramadan tuh WFM? WFM apa? Work from masjid. Ngeri. Benar. Boleh nggak tuh work from masjid? Bagus work from masjid, cuma kan ada kata ulama ada adabnya tuh. Kalau bisa di batas masjid itu kita nggak boleh kalau masuk ke dalam masjid itu ngomongin atau ngurus-ngurus perkara keduniaan. Oke, Di berarti teras-teras di boleh Selasa nih, dah, Selasa, teras-teras iya, boleh. iya. Tapi kalau di dalam masjid kalau bisa kita jangan ngomongin dunia karena itu adab. Bahkan kata Nabi SAW, bahkan kalau ada orang yang barangnya hilang diumumin di masjid, kalau perlu doain barangnya nggak ketemu. Oh. Maksudnya supaya ngomong apa? Supaya jangan menjaga kesakralan masjid Iya, gitu. iya, benar-benar. Dijaga adabnya kayak gitu. Pantesan kalau imam taraweh mau dibayar dia keluar dulu ya. Mm-mm. Biar dibayar di luar. Iya. Iya kan? Iya tadi. Gak boleh. Ya kan kamu. Dalam pura-pura kayak Iya jangan di luar aja gitu ya. Benar. Iya kan? Iya. Imam benar. taraweh kan freelance Tat ya? Benar. Iya, culture banget. Freelance benar dia dong, benar. freelance. Benar freelance dia benar. Terus dia paling banyak tuh kliennya langsung Allah tapi kan. Benar. Kalau bulan puasa jatuhnya ekstras dia tuh ya. Iya. Tapi kita boleh kan, maksudnya kayak ini kan si Alam ini kan dia imam taraweh nih. Masya Boleh Allah. gak sebagai dia nih berharap ada dikasih uang gitu? Boleh gak sih sebenarnya? Kalau bisa sebenarnya memang seorang imam muazin itu dia memang harusnya punya kafalah tersendiri dia. Oke. Bahkan kalau di Imam Haromen itu di Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu gajinya ceknya suruh tulis sendiri. Hah? Suruh tulis sendiri. Wah. Mau gaji berapa gitu ditulis sendiri. Kalau gitu nyoretnya berapa itu? Dipul aja deh kata raja ya kan. Kita pulin aja dah. Abis dipulin sebulan resign lagi. Izin kita menjadi imam di ahli kelas aja dah kata gitu. Iya sih. Tapi karena mereka sudah imam dan muazin sudah pasti zuhud dong. Nah, biasanya itu akadnya kalau kayak gitu biasa di Basul Masail tuh sering dibahas. Jangan ya kamu saya pekerjakan ini untuk jadi imam, jadi muazin, nggak boleh karena itu pekerjaan yang harus menuntut keikhlasan. Oke. Tapi dibayar itu kafalahnya itu sebagai ganti kami beli waktu kamu untuk bekerja. Jadi kan dia harus nafkahin keluarganya kan Betul, harusnya kan. betul. Ini kita beli waktu kamu ini ya kan ini sebagai bayaran atas waktu kami. Jadi dibeli waktunya aja. Oke. Nggak boleh kamu saya pekerjakan sebagai muazin gitu nih gajinya segini sebagai muazin nggak boleh. Iya. Karena jadi muazin tuh dasar ininya kan harus ikhlas. Ikhlas. Takutnya ditaruh di LinkedIn ya. Iya. Jujur LinkedIn. Di LinkedIn nih posisi muazin di mana nih Haromain. Ngeri. Iya. Di bawahnya saingannya Anies Baswedan dah. Ya kan? Dua keri tuh. Wih. Gila nih di atas dia gajinya nih. Ngasih suruh bikin cek sendiri loh bayangin. Iya benar. Tuh. Indo belum sih. Iya. Tapi di dekat-dekat daerah kita udah mulai kayak gitu lumayan. Lumayan. Per bulannya 8 juta. Kayak Malai gitu ya? Iya. Malai. Kalau di Malaysia tuh kita pernah tuh Oke. dakwah Malaysia tuh kan. Ada di salah satu masjid itu anak kecil. Dia ngajar paling 4 orang. Oke. 4 orang. Terus aneh tanya kan. Kamu ngajar cuma 2 jam. Ini kamu ngajar kayak gini dikasih upah nggak? Dikasih, dia bilang begitu. Anak kecil paling umur 13 tahun. Iya. Berapa sebulan? 2.000 ringgit, jujur 9 juta anak kecil gajinya. Itu sih. Dia ngajarnya cuma dari jam 2:30 sampai masuk asar. Iya sih. Itu 3 2.000 ringgit jujur. Iya. 4.500 kali 2
9 juta. Anak kecil tuh. Anak kecil. Paling masih SMP tuh paling Iya. tuh. Dia kayaknya yang ngomong itu deh, perintis bukan pewaris. Iya. Berarti nih seorang anaknya gope nih patungan tuh kan Bener, 2000 iya, kan. bener juga ya. Nah, itu artinya apa? Di sana tuh menghargai seorang Guru ya? pemuka agama, guru. Memang Iya. harusnya tuh idealnya memang seperti itu. Jadi bukan berarti kadang-kadang kan jadi ustadz harus ikhlas segala macam. Maaf, bayaran sekolah nggak bisa tuh kita bilang ikhlas nih kita bayarnya gitu kan. Iya ada angkanya. Iya. Bener kadang-kadang. Ban bocor datang ke Lai Medan kan nggak bisa tuh. Nanti Heeh. dibayar Allah kan nggak bisa. Ya kan? Iya dong. Iya, masuk pom bensin sel kita bayar pakai Yasin bisa nggak? Ya nggak bisa. Iya. Jangan. Itu yang bikin sel tutup sebenarnya. Bukan. Iya, maksudnya rata-rata negara-negara maju itu pasti memang menghargai profesi-profesi yang seperti itu. Guru, dokter ya. Iya, karena kan orang nuntut ilmu agama tuh kan, ya kan kayak misalkan di kampus NT gitu kan 4 tahun, Iya. ada orang nerusin lagi nanti kan, Iya, itu kan dia kan pakai pengorbanan. Waktu, Waktu, uang. uang jauh dari keluarga kadang, Benar. gitu loh. Iya itu harus dihargain lah. Cuman di Indonesia memang gue belum ngeliat sih keseriusan kayak gitu. Tapi kalau di tengah kota di tempat gue udah kayak gitu tuh, alhamdulillah tuh. Alhamdulillah ya. Udah bayar tuh imamnya udah dikasih gajinya lumayan, minimal UMR lah. UMR, Iya, iya. Sama jadi paket imam tuku itu. biasanya sih. Iya, bener. Ada tuh di tempat masjid aneh biasa ngisi kajian khotib Jumat, ada di Masjid Aroyan di gedung BUMN Wah iya. di daerah Kebon Siri. Itu ustadznya itu office hour jujur. 9 to 5 ya. Iya, jadi tapi dia datangnya jam 10. 10 pagi. Jam 10 datang, Isya balik dia. Oh. Rumahnya di Bogor tuh Ustadz. Jadi jam Oke. 10 hadir, balik Isya habis ngimamin, balik dia ke Bogor. Oh. Ntar besok datang lagi Senin sampai Jumat doang. Sabtu Minggu holiday masjidnya. Iya benar juga sih. Iya. Holiday masjidnya. Iya. Itu malah yang bagus tuh ya. Iya, karena dihargain dan dia tuh dikasih tempat, fasilitas bagus lah gitu. Iya. Artinya menghormati orang alim lah gitu. Benar. Soalnya juga di sini kan mindsetnya lu guru nggak boleh guru agama apalagi lu Iya. harusnya nggak boleh meminta gitu kan. Bener, Padahal ya mereka butuh hidup juga kan. bener. Iya. Ada temen pondok pesantren kita, ada di dekat tempat kita ngajar ngaji, beliau hafiz Quran, jujur 25.000 gajinya. Ya Allah. Nggak cukup tuh beli tuku jujur. Iya. Cukup. Kita bilang, aduh, 1 kali IG story Ustadz Culture aja nggak nyampe. Ya. Ya kan? Ya kan? Ya Allah, 25.000 Sehari. Enggak sebulan. 25.000. Masih satu. Ya masa Anda bohong? Serius? 25.000. 25.000. Rumahnya ngontrak gitu segala Bisa macam. bayar kontrakan itu ya? Ya nggak tahu, Allah alam deh. Itu sih Oh, di sebenarnya. sampingannya di kayak CEO. masa CEO yang menyamar. Ternyata kan. Dia akhirnya privat. Pokoknya hari-hari dia misalkan ada rumah orang nih anak yang mau privat mungkin agak lebih tuh bayarnya. Iya sih benar. Cuma kalau yang di musola gitu jujur 25.000. Kadang iya ada yang ibu-ibu tega juga udah tengah kota juga 25.000 3 bulan nunggak kadang. Ya itu parah sih. Iya. Itu jatuhnya Giliran les bahasa Inggris 1,5 bayar di depan. Kan? Jujur 1,5 bayar depan les bahasa Inggris. Itu tuh Itu sebenarnya. dia makanya. Kita prioritas sesungguhnya harusnya ngaji itu penting juga Bener, tuh. Ustaz. Iya. Nah, nih Tat, kan puasa tahun ini nih. Mm. Kita kan beda antara Muhammadiyah dan NU. Mm. Kita boleh nggak kan bulan puasa sekarang kan NU Muhammadiyah beda nih. Boleh nggak awal puasa kita ikut NU, Lebaran ikut Muhammadiyah? Kayak shortcut gitu lah. Oke, jatuhannya ngegocek nih. Gocek. Iya, ngegocek. Gocek. Bener, kalau bisa memang kita ikut, takutnya kalau kayak gitu kan nggak genap 30 hari itu Iya. puasanya. Tapi memang agak berbeda nih, kan tahun lalu kalau nggak salah kita bareng ya. Bareng. Pemerintah sama Muhammadiyah tuh Muhammadiyah bareng. Cuma lebarannya beda. Nah kali ini Muhammadiyah beda nih sama pemerintah. Dan kalau nggak salah di Arab Saudi sama di Mesir sekarang udah ikut pemerintah. Tanggalnya sama. Oke. Gitu. Mungkin dia semenjak ikut tahlilan 40 harian Raja Salman Iya, gitu Raja kan. Salman ya. Tertarik kita ikut NU aja. Oh sekarang malah Arab dan Mesir tuh iya, 19 ya? Tanggal 19. Berarti itu nggak boleh teman-teman. Tadi udah ada ya
kayak gitu. Ya kalau mau ikut Muhammadiyah ikut aja, Muhammadiyah bagus kok dua-duanya. Gitu. Iya. Kan dua-duanya pakai yang satu metode hisab, satu falakiyah kan bagus. Benar. Tuh ya, jangan gocek. Jangan gocek. Dia nih kalau dia nih ngegoceknya ini buat puasa nih sikat gigi siang-siang. Pakai jujur yang ada rasanya stroberi, tau gak? gitu. Kodomo yang Kodomo. rasa stroberi itu Oh, boleh gitu. gak tuh? Makruh kalau misalkan di mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala itu ba'da zuhur tuh makruh tuh. Oh. Yang Mau, penting sebelum mau ada rasa apa yang nggak ada rasa makruh. makruh. Sebelum zuhur boleh. Makanya sebelum zuhur. Tuh. Tetap makruh. Kalau mau sebelum zuhur ya. Iya kalau mau Sejam sebelum sekali zuhur. berarti lo sikat gigi. Cuma jangan dirasa-rasain juga. Iya. Jangan diniatin dah gitu. Oke. Tapi kalau bisa ya jangan dicari odol yang kayak gitu. Cari yang polosan. Iya bener. Rasa americano tuh kan enggak. Iya kan? Belum ada sih. Belum ada. Iya. Tapi kan kata Nabi kan Allah Subhanahu wa taala suka sama bau mulutnya orang yang berpuasa. Tapi kayaknya nggak dipamerin juga nggak sih? Tapi bau mulutnya kata ulama itu bau mulut yang bersumber dari lambung gitu. Dari kalau nggak salah ya antara dua itulah. Oke. Bukan bau mulut yang kadang-kadang kalau udah terlalu sampai bau borgol begitu jangan. jangan. Bau borgol. Merugikan orang, jangan Iya, merugikan iya. orang itu Bener. jangan. Bau kusen tuh jangan tuh. Iya. Ih kadang kan ada yang haha aja gitu kan. Bahaya banget tuh. Betul. Itu juga makruh bisa jadi kan Iya, karena makruh. orang ini kan terganggu. Termasuk pakai minyak wangi juga kalau bisa sebelum zuhur. Oh. Kalau pada zuhur tuh sikat gigi, pakai minyak wangi. Nah itu karena kan kadang-kadang minyak wangi tuh bisa bikin, kadang-kadang ada minyak wangi yang ketika disedot tuh bikin kayak semacam rasa kenyang. Iya benar-benar. Ada minyak wangi yang kayak gitu. Jadi lu beli parfum-parfum yang murah kalau bisa. Iya kan pagi kalau pakai kalau yang mahal kan subuh dipakai isya baru hilang. Bener. Iya, berarti yang murah-murah aja parfum Iya. key spray ya gitu ya. Yang botolan wartel aja tuh segini tuh. Iya gitu banget ya. Yang gini. Di counter biasanya dijual di counter. Iya benar kantor ya. Kayak gitu-gitu. Jadi itu nggak boleh tuh ya wangi-wangian kalau bisa dihindari Iya. setelah. Tapi diperbolehkan jika memang bau mulutnya udah mengganggu banget karena itu mudorotnya lebih parah lagi. Iya bisa bikin 2 orang mati katanya. Nah kalau berarti kalau kita mau berangkat bukber nggak boleh dong ya? Kalau bisa jangan ya? Ya nggak boleh kalau bisa maksudnya sebelum zuhur disiapin, diniatin dan juga tapi yang paling unik kalau kita banyak baca Al-Quran entah kenapa mulut nggak bau tuh. Jadi mungkin karena kadang-kadang orang mulutnya bau tuh ditutup mulu, ya kan? Iya. Ditutup mulu ngendap Iya, gitu iya. kan? Iya, Iya, bau lambung ya. ngendap, bab aja tahu. Iya kan? Iya, kalau- Iya. Kalau aneh sih sambil mentos, permen mentos. Iya itu itu emang bahaya banget sih. Berarti bukber tuh kalau bisa kita pakai parfumnya after puasa malah ya. Iya. Pas buka ya. Sebelum ya after puasa benar. After, iya Ramadan. Setelah berbuka. Karena kan kadang kita bukber ada yang pengen ini nunjukin nih parfum gue mahal. UMR Magetan. Iya. Kadang ada tuh yang begitu tuh. Ada. Oh, ada iya benar-benar. Makanya itu tuh baru tahu juga tuh kan teman-teman. Jadi parfumnya tuh kalau bisa after puasa aja atau sebelum zuhur. Zuhur, iya benar. Jangan kayak biasa cewek-cewek yang wanginya tuh orangnya udah lewat nih, wanginya baru lewat gitu. Oh, iya. Iya kan? Itu juga kan berarti kan. Iya kan? Dalam kaidah minyak wangi itu, makanya Ada kaidahnya, friend. benar. Oke. Kalau bagi laki-laki dia wanginya tuh yang nyengat. Yang Oh. sampai ini. Kalau perempuan tuh yang soft dia. Hmm. Kadang-kadang di sini tuh terbalik bahwa justru wanita yang nyengat gitu Nyengat kan. banget iya. Kadang-kadang wanginya berlebihan, laki-laki yang justru wanginya biasa aja padahal yang bener laki-laki. Bahkan sahabat Mus'ab bin Umair waktu belum masuk Islam, itu kalau dihitung-hitung pakai sistem depak gitu ya, hasta gitu kalau di itu orangnya di sini 100 meter wanginya masih kecium tuh. Sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu tuh kayak begitu. Jadi saking parfumnya mahal gitu. Karena Nabi kan juga wangi. Iya. Bahkan Nabi menegur orang yang rambutnya kusut, disuruh nyisir, Iya. badannya gitu bau, ditegur sama Nabi. Kenapa kamu nggak menunjukkan nikmat Allah? Kan kalau kita wangi badannya menunjukkan nikmat Allah. Betul. Kita menjaga kan. Iya, jangan dikusut-kusutin jadi orang gitu. Iya. Nah,
Berarti kalau kita negur teman kita deh kayak gitu gak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kan kadang ada tuh yang sakit hati, toksik gitu. Iya. Tapi kita niat negornya kalau bisa 4 mata tuh, secara 4 mata. Jangan di grup WA ya. Jangan. Kalau dia soalnya di Instastory tat. Waduh. Iya. Tripan. Iya, pas lagi nongkrong, wahai warga Perindapan gitu. Jangan. Nggak boleh, jangan. Iya, nggak boleh tuh ya. Nggak boleh. Bisa ngomong, lu lagi puasa ya? Gitu. Iya. Kalau bisa iya gitu. Bro, sorry nih. Gitu. Jadi 4 mata ya. Iya, agak bau nih itu dia bilang. If you smell it gitu. Pertanyaan terakhir nih, Sat. Sebenarnya ini Gen Z culture sekarang kan banyak yang introvert. Boleh gak sih mereka tuh sholat taraweh di rumah gitu? Karena kayak nggak bisa gitu bersosialisasi dengan orang-orang di rumahnya. Akhirnya sholat sendiri gitu. Iya, hukum sholat sunat tarawih kan sunnah muakkad aja kan. Iya. Itu kayak semacam, tapi walaupun sunnah muakkad, kalau ada satu kampung itu nggak melaksanakan sholat tarawih itu bisa dihukumi berdosa. Walaupun di sunnah muakkad, karena itu termasuk syiar agama Islam. Iya. Nah, kalaupun ada orang mau sholat di rumah nggak apa-apa, cuma ada baiknya sholat tarawihnya itu berjamaah, pahalanya lebih besar gitu. Kan Nabi juga pernah mencontohkan pernah berjamaah juga selama 3 hari, ya kan. Habis itu Nabi nggak mau karena takut dianggap bahwa itu kewajiban. Makanya Nabi sholat sendiri. Tapi di zaman Sayyidina Umar dikumpulin semua sahabat-sahabat Nabi, ayo kita sholat tarawih berjamaah, gitu. Berarti nggak sebenarnya kalau dia introvert juga yang penting nggak ngobrol aja kan? Iya benar. Ya nggak apa-apa. Justru kadang-kadang kalau orang introvert tuh punya hati yang lebih perasaannya lebih dekat dengan Allahnya itu lebih kuat loh. Iya. Dibanding orang yang extrovert. Iya. Kadang kan suka diem begitu ya kan. Diangkat spirit gitu. Ya kan kadang kan dia punya rasa gitu tuh sering renung kayak gitu, bagus. Itu kan sifat yang termasuk salah satu sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu anhu tuh punya ilmu yang tinggi katanya karena dia sering merenung, sering mikirin. Merenungnya ciptaan Allah bukan perempuan ya. Iya, overthinking biasanya jangan tuh. Overthinkingnya tuh kayak merenung ciptaan Allah, oh begini kehidupan dunia tuh kayak gini gitu. Iya. Ini siapa yang introvert lu ya, Pi? Nggak apa-apa, bagus aja mau introvert mau apa. Dia Gak aja apa-apa. saking introvert ya kalau sholat tarawih tuh pakai sajadah yang kecil doang tat. Oh. Gak mau bagi-bagi dia. Iya jujur yang gitu tuh. Yang kecil banget. Kayak selampe. Kata sebelahnya ente ibadah aja merki ya. Ya ibadah aja merki. Tuh kalau bisa tuh bawa aja yang gede Pi ya kan. Biar bisa sharing. Kan sejadah kita disujudin nama orang, ntar sejadah itu jadi saksi kan di hari kiamat. Oh, benar. Iya. Alternatif amalan jariah. Benar. Ya, semuanya kan selagi kita niatnya untuk beribadah mah pasti semua tuh ya. Betul. Jadi jariah ya. Bahkan dulu sahabat Nabi tuh saking memuliakannya orang, misalkan kan tempat dulu sholatnya sahabat Nabi di Masjid Nabawi itu kan kayak masih pasir gitu aja. Jadi kalau hujan pernah satu hujan tuh banjir. Jadi kan namanya kalau banjir itu kayak maksudnya banjirnya dalam kata belok lah gitu kalau bahasa kita. Iya. Jadi ada satu tanah yang cuma basah doang, ada yang sampai belokan gitu. Jadi saking memuliaan itu, nih kamu yang di sini aja yang nggak belok, biar saya aja yang kena belok itu. Jadi sholat di air. Saking memuliakan. Bukan. Kayak blok-blok genangan jalanan bolong gimana sih? Nah kayak gitu istilahnya. Tapi emang ada tat yang lagi rame tuh sholat di dalam air. Iya kan? Ada ntar nih videonya nih, fotonya. Oh begini. Kita curiga dia turunan Poseidon tuh. Tat, gimana orang yang waktunya terawih tapi malah ngajak login? Login Mobile Legends. Iya, katanya waktu lagi terawih, Tat. Padahal lagi terawih, ya kalau bisa dinasihatin dulu. Ntar abis terawih, abis niat terawih, niat puasa, baru kita gas deh gitu. Sayang nih terawih soalnya momennya di puasa doang. Nggak ada di bulan lain kan gitu. Bener. Soalnya tahu. Kata Khalid Hero Mobile Legends ada Khalid. Hero Mobile Legends. Kola Khalid dia bilang. Percuma win streak di Mobile Legends kalau di akhirat lost streak. Dalam. Jadi mendingan iya kan, untuk apa kita di dunia menang tapi di akhirat kalah? Benar, Ustaz, benar. Jadi
Khalid ada saat Mobile Legend, hero Mobile Legend namanya Khalid. Itu emang diambil dari Arab tuh. Iya. Hadit lain ya. Nah, Bukan gitu. Itu mah Mama Gupron kan. Mama Gupron. Rasa semut. Ya, bahasa semut. Iya, jadi kayak gitu ya. Jadi kalau bisa memang ditinggalin dulu tuh yang buruk-buruknya ya, fokus kepada yang iya baik-baik dulu ya. benar. Tapi kalau memang benar-benar ternyata kita ada kesibukan yang misalkan nolongin orang yang ke rumah sakit gitu. Itu baru ya. Nah itu baru nanti kita boleh tuh sholat tarawihnya di rumah sendirian. Bahkan istilahnya menolong orang itu, misalkan ada orang nih kita mau ke masjid, ada orang kecelakaan motor, nggak ada yang nolongin nih, nggak ada yang nganterin ke rumah sakit, kita anterin ke rumah sakit. Itu pahala nganterin orang ke rumah sakit itu lebih besar daripada pahala sholat Sholat tarawih. tarawih. Gitu. Tapi jangan Dianalogin Mobile Legend nih. tapi takutnya dia ini ntar nyari-nyari mana yang kecelakaan ya. Iya. Mana yang Oh, kecelakaan. ntar temennya jorokin lagi sengaja di tengah jalan. Jangan juga, itu kan kalau ada momen seperti itu. Soalnya benar. jujur ya anak-anak bocah-bocah culture tuh emang suka banget ngegocek. Ngegocek ya. Iya kan, kayak gitu tadi. Mm-mm. Oh ini biar nggak sholat tarawih kita cari yang kecelakaan. Mm-mm. Jangan begitu. Dicari sampai nanya Polda. CCTV mana CCTV? Jangan ya. Paham ya? Nah, begitulah Paranois kira-kira episode 1 nih. Benar. Episode 1 insya Allah pasti ada lah ilmu-ilmu yang tadi dapet ya, yang baik ambil, yang buruk buang. Kita akan ada, ini kasih tahu dulu buat Paranois, kita akan ada 8 episode ya selama bulan Ramadan. Jadi jangan lupa untuk selalu subscribe. Nah, untuk selalu subscribe dan hidupi Ustadz Culture. Tolong. Semakin banyak yang subscribe, semakin aku hidup ya. Dengan itu kamu menghidupi 1 orang Ciputat ya. Dan 6 jamaah culture ya. Pamit undur diri, ada Ustadz Jojo dan saya Ustadz Culture. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru culture. Iya.